Halo, aku Anissa. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman saat mengikuti LDKS atau Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Kejadian itu berlangsung sekitar beberapa tahun yang lalu di Gunung Galunggung. Gunung Galunggung ini emang terkenal sebagai gunung Merapi yang masih aktif, dan di sana juga terkenal dengan tangganya. Jadi kalau misalkan kita mau ke atas lihat kawah, kita harus naik dulu sekitar 500 atau 600-an tangga untuk bisa mencapai kawah tersebut. Tapi walaupun di sana adalah pegunungan, kawasan gunung itu udah banyak pemukiman dan juga beberapa perkampungan kecil. Jadi sudah menjadi kawasan ramai. Sebenarnya sebelum aku mengikuti LDKS ini, waktu aku kecil juga sering mengunjungi Gunung Galunggung. Dan ketika aku kecil, memang hal-hal janggal juga kadang pernah dialami gitu. Jadi dulu pas aku kecil, ketika aku mengunjungi Gunung Galunggung, aku menaiki tangga dan menghitungnya. Emang kurang kerjaan banget sih ya aku menghitung tangga itu, tapi emang penasaran aja gitu, pengen menghitung benar-benar dari awal berapa sebenarnya jumlah tangga di sana. Nah, aku coba hitung, dan pas hitungan ke 313 atau 213, aku udah lupa, kalau nggak salah ya antara 313 atau 213, tubuh aku itu kayak ada yang ngedorong dari depan. Nah, otomatis ketika tubuh aku ada yang mendorong dari depan ketika menaiki tangga, maka akan jatuh ke belakang, menggelinding ke bawah. Tapi anehnya dari belakang itu kayak ada yang nahan. Rasanya nggak mungkin gitu kalau misalkan itu dilakukan oleh angin, sebesar-besarnya angin, karena emang kerasa banget kayak ada yang ngedorong dari depan dan ada yang nahan dari belakang, padahal gak ada siapa-siapa. Jadi imajinasi aku waktu itu, karena masih kecil juga, kayak ada yang mau ngecelakain, tapi ada yang nolong juga. Entah apa sosok itu. Dan hitungan aku selalu terhenti di pertengahan hitungan. Jadi ya ketika di tengah-tengah tangga, hitungan aku terhenti. Gak pernah dari awal, dari 1 sampai benar-benar akhir banget, hitungannya benar-benar lancar. Itu tuh gak pernah terjadi, padahal aku beberapa kali ke Gunung Galunggung itu. Nah, jauh dari pengalaman itu, aku melakukan LDKS di Gunung Galunggung. Saat melakukan LDKS, hari itu hari Minggu. Sebenarnya kita udah melakukan LDKS itu dari hari Jumat. Jadi hari Minggu ini adalah the last day, merupakan hari terakhir kita melakukan LDKS. Saat itu semua peserta LDKS berkumpul di sebuah saung kecil, jadi kayak gazebo gitu, semacam gazebo. Kita duduk kumpul dan istirahat di sana. Barang-barang kita juga disimpan di sana, karena saat LDKS kita emang gak boleh sama sekali bawa uang dan bawa HP. Dan kita peserta sebenarnya gak terlalu kenal satu sama lainnya, karena kita juga merupakan gabungan dari beberapa kelas yang berbeda sebenarnya. Nah, saat acara akan dimulai, semua berbaur. Kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Aku satu kelompok sama teman aku yang berinisial N dan R. Kita menyusuri jalur yang udah ditentukan sama panitia. Nah, di jalur itu kita akan menemukan beberapa pos, dan di setiap pos akan ada games atau tantangan.
Nah, pos demi pos udah kita lalui, kita lewati, dan di pos terakhir yaitu di pos 5 kita diberi sebuah tantangan oleh panitia. Jadi kita dikasih satu pulpen dan kita harus menjualnya ke pengunjung yang ada di sana. Nah, pulpen tersebut harus kita jual dengan harga 10.000. Padahal pulpen itu ya pulpen-pulpen biasa yang di warung-warung yang dijual dengan harga 1.000. Tapi kami harus menjualnya dengan harga 10.000. Nah, tentunya itu agak berat juga tantangannya, karena pengunjung di sana juga mungkin berpikir, buat apa mereka beli pulpen di tengah gunung, malah dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran. Makanya sulit banget buat kita mendapatkan uang 10.000. Karena kelompok lain juga banyak yang menawarkan pulpennya di sekitaran sana. Akhirnya temen aku ini si N, dia kasih usulan, katanya kita harus cari tempat lain deh biar pulpen ini laku gitu kan. Ya udah yuk, akhirnya aku sama si R setuju buat pindah tempat dari sana. Kita pindah ke tempat lain, dan di pertengahan jalan si R ini kebelet. By the way, si R ini cowok ya, dia pengen buang air kecil. Dia bilang, aduh, gue gak kuat nih, gue pipis dulu ya, katanya kayak gitu. Si R ini emang gimana ya, orangnya tuh humoris, gak malu-malu gitu, padahal kita baru kenal. Jadi dia pipis di balik pohon besar. Nah, setelah itu kita cepat-cepat cari pembeli lain karena udah petang, malah udah hampir mau maghrib. Nah, setelah beberapa lama kita menawarkan ke beberapa pengunjung, akhirnya pulpen kita terjual dengan harga 10.000 sesuai dengan yang diinginkan oleh panitia. Pulpen kita dibeli sama ibu-ibu pakai kacamata hitam, baju hitam, topi hitam, pokoknya ya kayak setelan mau ke kuburan gitu deh. Semua serba hitam. Dan uang 10.000 tadi dipegang sama temen kita si N. Pas kita mau balik ke pos akhir, yaitu pos 5, kita kelimpungan. Kita nggak nyadar kalau kita udah berjalan sejauh ini. Yang tadinya ramai, tiba-tiba kita udah ada di tengah hutan. Mau nggak mau, ya kita menyusuri hutan itu untuk pulang. Dan perlu kalian tahu kalau hutan yang kita lalui cukup gelap karena pohon-pohon besar yang rimbun. Kita jalan hati-hati karena belum hafal treknya, dan si R ini tiba-tiba berhenti. Itu apaan? Katanya. Apa? Kata aku sama si N itu, kita saling tatap. Emang apa? Nah, walaupun takut gimana gitu ya, merinding ya, tapi kita tetap jalan pelan, karena mau gak mau kita harus ngelewatin itu biar kita bisa balik lagi ke pos. Sosok itu berdiri di bawah pohon besar, pohon yang tadi si R sempat buang air di sana. Jadi kita kan tadi pas berangkat ngelewatin pohon itu, otomatis pas kita balik, kalau kita mau pulang harus lewat ke sana lagi. Semakin dekat kita dari pohon itu, sekitar jarak 10 meter, samar-samar kelihatan sosok putih berdiri dan kepalanya agak menunduk. Kita belum bisa menyimpulkan itu apa. Dan seperti yang aku bilang tadi, bahwa si R ini orangnya pecicilan banget. Dia timpuk sosok yang ada di bawah pohon itu pakai batu kecil, jadi semacam pakai kerikil gitu. Satu kali dia timpuk, sosok itu gak bergeming. 2 kali, 3 kali, dan saat mau melempar batu keempat, tiba-tiba sosok itu melesat.
kayak sejauh mata dia memandang, disitulah dia mendarat. Dia sekarang ada persis di depan mata kami. Barulah terlihat simpul ikatan yang biasanya orang-orang sebut sebagai pocong. Dia menghampiri kami dan diam sekitar 2 atau mungkin 3 detik, 2 atau 3 detik, lalu menghilang. Untungnya di antara kami gak ada yang pingsan. Kalau ada yang pingsan udah deh repot. Nah setelah itu ya tentunya kami berlarian sejauh mungkin dari tempat itu. Dan saat adzan maghrib, kami menemukan keramaian kembali. Aku, N dan R kembali ke pos, yaitu ke pos 5 atas bantuan warga. Jadi kami bertanya-tanya gitu jalan buat ke pos tersebut. Nah saat kami akan menyetorkan uang tersebut berubah menjadi daun. Uang 10.000 tadi hilang begitu aja. Jadi di saku teman aku, si N tadi yang pegang uang, cuma ada daun. Kita semua nggak tahu apakah uang itu benar-benar berubah menjadi daun atau jatuh di jalan. Tapi kenapa di saku si N terdapat selembar daun, padahal dia gak merasa mengantongi daun tersebut. Kita nggak tahu kebenaran yang sesungguhnya kayak gimana. Yang pasti kata warga-warga di sana, memang tempat itu agak-agak rawan, apalagi di tengah hutan gunung seperti itu. Jadi kita harus sopan. Ya dimanapun kita harus sopan, gak boleh ngomong sembarangan. Dan kami sadari bahwa kesalahan kami itu berawal ketika si R buang air bukan pada tempatnya. Mungkin itu juga salah satu kelalaian kami di sana. Jadi mohon jangan ditiru ya teman-teman. Thank you for listening.